Peraduan Cinta Malika oleh Fujika, episode 5. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Hari ini, tibalah pertemuan keluarga yang dilaksanakan di rumah Pak Juna. Pak Nugroho datang bersama istri dan putri bungsunya, Arumi. Mereka disambut ramah oleh Pak Juna dan Ibu Marwah. "Loh, Naangganya mana?" tanya Pak Juna setelah semuanya duduk di kursi masing-masing. "Sebentar lagi dia sampai, katanya ada sedikit urusan," jawab Pak Nugroho. "Lalu di mana Malika?" Kini Pak Nugroho yang bertanya. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan calon menantunya. "Mungkin lagi siap-siap. Sebentar ya, saya panggilkan." Ibu Marwah beranjak dari duduknya, bermaksud memanggil Malika. Namun, ketika ia hendak ke kamar Malika, terdengar suara bel berbunyi. Ia pun terlebih dahulu berjalan ke arah pintu utama sebelum ke kamar Malika. Di saat ia membuka pintu, ia melongo melihat pria tampan berbadan atletis serta berpenampilan yang bak seorang aktor kini berdiri tepat di hadapannya. "Permisi, apa betul ini rumah Bapak Junaidi?" Ibu Marwah bergeming, maniknya masih apik memandangi pria dengan tinggi 185 cm itu. "Bu, Ibu." Ibu Marwah pun akhirnya tersadar. Maaf, Anda siapa ya?" tanya Ibu Marwah yang masih tak percaya ada pria sesempurna ini bertamu ke rumahnya. "Aku Anggara, putra Pak Nugroho." "Jadi, kamu putra Pak Nugroho?" dijawab anggukan kepala oleh Angga. Ya ampun, tampannya, tak kusangka pria secakep ini yang akan dinikahi Malika. Harusnya kan Sinta yang menikah dengan laki-laki ini. Rasa iri dan menyesal menyusupi hati Ibu Marwah. Ia tidak merelakan Angga untuk Malika, padahal ia sendiri tahu penyebabnya. Sungguh aneh memang ibu yang satu ini. Ditetapnya punggung Angga yang berjalan menuju ruang tamu, lalu mengarahkan pandangannya ke jalan menuju kamar Malika. Tidak mungkin juga dia langsung menyukai Malika. Kali aja Malika bukan tipe idealnya, lalu mencapakan Malika begitu saja. Tapi kalau ternyata Malika mampu membuatnya jatuh cinta, gimana? Monolognya kesal. Malika menoleh ke arah pintu. Ibu Marwah masuk dan menyampaikan jika Pak Nugroho sekeluarga telah tiba. Setelahnya, ia keluar tanpa menunggu Malika dan ibunya. Malika gugup, "Bu." Malika memegangi dadanya. Ia merasakan nafasnya saat ini tidak beraturan. Ibu Jamila tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Jangan khawatir. Mereka juga manusia biasa. Teruslah berselawat dalam hati." Ibu Jamila mencoba menenangkan dan menguatkan putrinya. Malika berjalan beriringan dengan ibunya. Sepanjang langkahnya, ia terus merapalkan sholawat kepada Rasulullah dan berdoa. Wah, akhirnya calon mempelainya tiba. Seru Pak Nugroho yang lebih dahulu melihat kedatangan Malika dan Ibu Jamila. Sontak, yang lain ikut melayangkan pandangannya kepada Malika. Hal ini membuat Malika semakin gugup dan malu. Ia meremat ujung pasmina yang dikenakannya, tak kuasa menahan perasaan tersebut. "Mari Nak, duduk di sini," seru Pak Juna mempersilakan Malika duduk di sampingnya. Di kursi agak panjang itu, Malika duduk tepat berhadapan dengan Angga. Malika yang sejak tadi menunduk, belum melihat wajah calon suaminya. "Angkat wajahmu, Nak, biar kami melihatnya," minta Pak Nugroho halus. Perlahan, Malika mengangkat wajahnya. Ketika wajahnya terangkat, ia dapat melihat satu persatu keluarga Pak Nugroho. Ketika tatapannya bertemu dengan Angga, ia mengernyit. Ia merasa pernah bertemu dengan pria di hadapannya itu. Tapi di mana? Ia lantas menggelengkan kepalanya karena belum juga menemukan pria tersebut dalam ingatannya. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Nugroho yang sempat menangkap reaksi Malika itu. Tidak Om, tidak apa-apa," jawab Malika tersenyum kiku. "Baiklah, ini Malika, keponakan saya." Lalu Pak Juna beralih ke Ibu Jamila. "Dan di samping Malika, ibunya. Namanya Jamila, adik kandung saya," ujarnya.
Nah, Malika, mereka adalah calon mertuamu. Lanjutnya. Iya, nak. Lalu yang ini adalah putra saya, namanya Anggara, calon suami kamu. Senyum menghiasi wajah Pak Nugroho, namun tidak di wajah putranya. Sejak tadi Angga hanya diam mengamati Malika. Jadi, gadis ini yang akan menikah denganku sangat tidak sesuai dengan kriteriaku. Berbeda jauh dengan Karina. Oh God, yang benar saja. Masa aku harus menikah dengan gadis culun sih? Mau aku taruh di mana mukaku ini? Di teman-temanku. Yang ada aku malah jadi bahan tertawaan mereka. Batinnya. Tak sanggup ia membayangkan komentar yang akan ia terima dari teman-temannya. Pak Nugroho menyadari tatapan putranya ke Malika. Ia pun lalu bertanya, "Bagaimana Angga?" "Tidak." Angga yang hanyut dalam lamunannya menjawab asal. "Angga?" seru Pak Nugroho membuat Angga tersadar. Maksud Angga tidak apa-apa, Pak." Bukannya mengerti, jawaban Angga justru membuat Pak Nugroho bingung, namun ia tidak mempermasalahkannya. "Kalau begitu, kita tentukan saja tanggal pernikahan mereka. 2 minggu lagi adalah hari pernikahan mereka. Tak perlu diundur, apalagi ditunda. Bukankah segala yang baik-baik perlu disegerakan?" "Ya, betul itu, Pak." Pak Juna mengamini sekaligus menyetujui usulan Pak Nugroho dengan tersenyum bahagia. "Secepat itu," gumam Malika dalam hati. Di kediaman Pak Nugroho. "Kenapa Papa seenaknya saja memutuskan hari pernikahan Angga, Pak? Papa kan tahu Angga tidak mengenal gadis culun itu," protes Angga dengan sedikit berteriak. "Namanya Malika. Meskipun begitu, dia itu calon istrimu. Kamu tak pantas mengatainya seperti itu. Lagi pula, menurut Papa, Malika tidak jelek. Dia gadis yang manis, baik dan sopan. Kamu pasti akan menyukainya. Jadi berhenti membantah Papa dan persiapkan dirimu," tegas Pak Nugroho. "Satu lagi, jangan lagi berhubungan dengan Karina," titah Pak Nugroho sebelum meninggalkan Angga dan ibunya di ruangan itu. Ibu Anggita mendekati putranya, lalu berkata, "Mama juga tidak menyetujui perjodohan ini, tapi kamu tahu kan, kalau Papa sudah ngomong begitu, Mama juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu tenang saja sayang, Mama akan selalu mendukungmu. Untuk saat ini, kamu turuti saja apa kemauan Papamu. Selanjutnya, terserah kamu saja." Bagai mendapat angin segar, semburat senyum melengkapi wajah Angga yang sejak tadi muram. "Apa benar Mama akan selalu mendukung apapun keputusan Angga, Mah?" tanya Angga semeringah sembari menggenggam kedua tangan Ibu Anggita. "Pasti sayang, asal itu bisa membuatmu bahagia. Mama akan selalu mendukungmu," timpal Ibu Anggita lalu mengusap lengan kekar putranya. Seminggu telah berlalu. Meski sudah dilarang untuk bekerja, Malika tetap beraktivitas seperti biasa. Baginya, menikah bukanlah berarti 100% kehidupan berubah. Yang berubah hanyalah status, dari lajang menjadi seorang istri. Lagi pula, Malika sudah bertekad, walaupun sudah menikah, ia tetap akan bekerja. Ia tidak mau terlalu mengandalkan uang suami. Apalagi, ia masih harus menafkahi ibunya yang semakin hari semakin menua. "Pesanan bunga hari ini kemana, Kak?" tanya Malika berdiri di depan meja Vivian. Selain karyawati, Vivian juga adalah putri tunggal dari Ibu Sabrina. Malika dan Vivian terpaut usia 5 tahun. Meskipun demikian, mereka berteman akrab dan sering bercanda bersama. Bahkan, terkadang jika Vivian berbelanja sesuatu, ia pun mengikut sertakan barang untuk Malika dalam listnya. "Hari ini tidak banyak sih. Kamu antar yang ini ya." Vivian menyodorkan sebuket bunga mawar merah ke Malika. "Dan ini alamatnya," lalu menyerahkan kertas kecil yang terlipat. "Aska," lirih Malika membaca nama yang tertera di kertas kecil itu. Jangan dibuka dong." Vivian menarik paksa kertas yang sudah diserahkannya tadi. "Ya kalau tidak dibuka, bagaimana Malika tahu ditujukan untuk siapa, Kak?" sungut Malika. "Iya, tapi jangan baca di sini." Vivian memulangkan suaranya hampir berbisik.
Kenapa? Tanya Malika polos. Aduh, bisa tidak jangan bertanya. Antarkan saja ya. Minta Vivian sedikit memohon. Ya sudah, kalau begitu Malika berangkat, Kak. Malika mengambil lagi kertas kecil tadi dari tangan Vivian dengan cepat. Benar, ini kan alamatnya. Malika bertanya pada dirinya sendiri, begitu tiba di depan sebuah gedung tinggi menjulang. Malika turun dari motornya, lalu meraih kertas yang ia sisipkan di saku celananya. Iya, memang benar ini alamatnya. Malika menjawab sendiri pertanyaannya. Ia kemudian memperhatikan keadaan sekitarnya. Tak lama setelahnya, ia melayangkan pandangannya ke gedung dengan nama dan logo sebuah perusahaan itu. Apa Mbak sedang kesasar? Kaget, Malika sontak menoleh ke seorang pria yang dapat dipastikan berprofesi sebagai security itu. Maaf, saya membuat Mbak kaget. Apa Mbak mencari seseorang? Bapak security dengan tag name Hasan itu kembali bertanya. Iya Pak. Lalu Malika menyodorkan kertas yang dipegangnya sedari tadi ke Pak Hasan. Alamatnya sudah benar di sini Mbak. Jeda beberapa detik. Bunganya untuk Pak Aska? Tanyanya sambil mengernyit. Betul Pak, buket ini untuk atas nama Aska. Malika membenarkan tulisan yang dibaca Pak Hasan. Ya sudah, Mbak silakan masuk. Pak Hasan memberikan kembali kertas kecil tersebut ke Malika. Malika baru saja memarkirkan kendaraannya dan meraih buket bunga dari dalam boks pada motornya. Namun, tangannya kembali menyimpan bunga tersebut karena maniknya menangkap seorang anak kecil yang berlari hendak keluar jalan. Entah mengapa, nalurinya tergerak untuk mengikuti arah anak kecil itu. Dan langkahnya semakin cepat tatkala ia menyaksikan sebuah minibus melesat ke arah anak kecil tersebut dengan kecepatan di atas rata-rata. Karena menyelamatkan anak kecil tadi, dahi Malika terantuk benda keras yang terdapat di pinggir jalan tersebut. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.